Laga pembuka yang sangat dinantikan akhirnya tiba. Timnas Indonesia U23 akan memulai kiprahnya di ajang ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025 melawan Brunei Darussalam pada 15 Juli pukul 19 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Satu laga yang bukan sekadar pembuka turnamen, tapi menjadi tolok ukur awal untuk menilai sejauh mana kekuatan Garuda Muda asuhan Gerald van den Burg. Dengan status sebagai tuan rumah dan dukungan penuh puluhan ribu supporter, ekspektasi untuk meraih kemenangan besar di laga perdana ini begitu tinggi. Van den Burg pun menyadari hal tersebut dan dengan percaya diri menyatakan bahwa timnya siap ngegas sejak menit pertama demi meraih 3 poin krusial. Pelatih asal Belanda tersebut menegaskan bahwa dalam turnamen seperti ini, kunci utama adalah memulai dengan kemenangan. Sebab, hasil positif di laga pertama akan menjadi bahan bakar kepercayaan diri untuk laga-laga selanjutnya. Indonesia tergabung dalam grup yang cukup menantang bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di atas kertas, Brunei memang menjadi lawan paling ringan, namun Van den Burg tidak mau timnya lengah. Ia ingin para pemain tampil agresif, cepat, dan fokus. Dari hasil latihan yang telah dilakukan selama sepekan terakhir, Van den Burg melihat ada perkembangan signifikan, terutama dalam hal kedisiplinan taktik dan koordinasi antar lini. Ia bahkan menyebut bahwa tim ini memiliki semangat luar biasa yang akan terlihat di laga pembuka. Di sisi lain, Brunei Darussalam datang ke turnamen ini dengan status underdog. Mereka tidak membawa skuad terbaik dan lebih mengutamakan proses pembelajaran untuk pemain muda. Pelatih Brunei, Aminuddin Jumat, menyebut laga melawan Indonesia akan menjadi tantangan berat, namun juga kesempatan berharga bagi timnya untuk mengukur level permainan. Brunei kemungkinan akan tampil defensif dan mengandalkan serangan balik cepat. Pola seperti ini cukup umum di pertandingan pembuka, apalagi ketika menghadapi tuan rumah yang diunggulkan. Artinya, Indonesia harus bersabar membongkar pertahanan rapat dan tidak kehilangan konsentrasi jika skema counter-attack lawan berjalan. Dari sisi komposisi pemain, Timnas Indonesia U23 diprediksi menurunkan formasi ofensif, kemungkinan besar 4-3-3 atau bahkan 4-2-3-1. Nama-nama seperti Ferrari dan Hoki Caraka hampir pasti mengisi posisi di lini depan. Ferrari dikenal sebagai striker yang kuat dalam duel udara dan punya kemampuan finishing yang baik, sementara Hoki punya kecepatan dan kelincahan untuk mengecoh lini belakang lawan. Di lini tengah, Kadek Arel siap menjadi metronom permainan, ditemani oleh Dava Fasha dan Victor Detan yang punya kemampuan distribusi bola yang mumpuni. Lini belakang juga tak kalah penting, di mana nama-nama seperti Frankie Misa dan Robbie Darwish berpeluang dimainkan untuk menjaga kedisiplinan pertahanan. Strategi Van den Burg kemungkinan besar akan mengandalkan pressing tinggi sejak awal pertandingan. Tujuannya jelas, merebut bola secepat mungkin dan menekan Brunei di area pertahanan mereka sendiri. Selain itu, transisi cepat dari lini tengah ke depan juga menjadi andalan. Tim ini memiliki sayap-sayap lincah yang bisa membuka ruang dengan cepat. Aspek lain yang tak boleh diremehkan adalah bola mati. Dari data musim lalu, lebih dari 25% gol tim U23 Indonesia datang dari skenario set piece, baik itu tendangan bebas langsung, sepak pojok, maupun rebound dari bola mati. Ini artinya, akurasi dan variasi eksekusi bola mati bisa menjadi pembeda di laga ini. Di luar aspek taktik dan teknis, dukungan supporter juga akan jadi elemen kunci. Bermain di Gelora Bung Karno, di hadapan puluhan ribu penonton, jelas jadi suntikan semangat besar bagi pemain muda. Atmosfer stadion yang bergemuruh bisa membuat pemain Indonesia tampil lebih berani dan percaya diri, tapi juga bisa jadi tekanan jika tidak dikelola dengan baik. Untungnya, Van den Burg sudah mengantisipasi ini dengan pendekatan mental yang matang kepada para pemainnya. Ia menekankan bahwa mereka bukan hanya membawa nama pribadi atau klub, tapi mewakili harapan jutaan rakyat Indonesia. Melihat seluruh aspek, dari persiapan, komposisi tim, kualitas pemain, hingga status tuan rumah, Indonesia jelas diunggulkan. Namun, kemenangan tetap harus diperjuangkan. Tidak boleh ada sikap meremehkan, apalagi lengah. Laga perdana ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga pesan tegas bahwa Indonesia datang ke turnamen ini dengan ambisi besar. Target juara memang belum dibahas secara eksplisit oleh Van den Burg, tapi performa di laga ini akan memberi gambaran apakah tim ini benar-benar layak menjadi salah satu favorit juara. Prediksi akhir, Indonesia U23 diperkirakan akan mampu mengamankan kemenangan dengan skor meyakinkan. Dengan dominasi lini tengah, kreativitas serangan, dan penyelesaian akhir yang efektif, skor 3-0 atau 3-1 cukup realistis. Namun,
Brunei tetap berpotensi mencetak gol jika transisi bertahan Indonesia lengah. Ini akan menjadi malam penuh semangat dan adrenalin di SUGBK, di mana Garuda Muda siap terbang tinggi dan membuktikan bahwa regenerasi sepak bola Indonesia berada di jalur yang benar. Saksikan pertandingannya, dan mari dukung penuh perjuangan anak-anak bangsa di atas lapangan. Garuda, ngegas dari awal. Nama Ula Romeni kembali menjadi sorotan. Bukan karena golnya di timnas Indonesia, bukan juga karena aksi briliannya di kualifikasi Piala Dunia, tapi karena komentarnya yang menggetarkan soal pengalaman barunya bersama Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Dalam sebuah wawancara eksklusif usai laga perdananya di turnamen pramusim bergengsi itu, Romeni tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ini bukan sekadar uji coba. Ini kompetisi yang serius. Saya tidak menyangka atmosfernya sehebat ini, ujarnya dengan mata berbinar. Romeni, yang baru saja bergabung ke Oxford United setelah tampil cemerlang bersama timnas Garuda, langsung mencicipi ketatnya atmosfer turnamen yang mempertemukan Persib, Liga 1 All-Stars, Port FC dari Thailand, dan timnya sendiri dari Inggris. Dan yang membuatnya tercengang, bukan cuma atmosfer di stadion, tapi juga kualitas permainan dari para pemain lokal Indonesia. Menurutnya, Piala Presiden bukan turnamen sembarangan. Saya sudah pernah ikut berbagai turnamen pramusim di Eropa, tapi Piala Presiden punya identitas sendiri. Ini bukan cuma soal taktik, tapi soal gairah. Penonton, media, semua terlibat. Rasanya seperti mini turnamen internasional, kata Romeni. Ula juga memberikan perhatian khusus kepada pemain-pemain muda Liga 1 yang menurutnya punya potensi besar. Ia menyebut, kecepatan, teknik, dan keberanian duel para pemain Indonesia tak kalah dengan pemain-pemain muda dari Belanda atau Inggris. Saya lihat banyak pemain muda yang siap menembus level Asia. Mungkin 2-3 tahun lagi, Liga 1 akan punya banyak wakil di level tertinggi Asia, tuturnya. Yang menarik, Romeni juga mengomentari antusiasme supporter Indonesia yang disebutnya sebagai energi utama dari sepak bola nasional. Mereka tidak hanya bernyanyi, mereka hidup bersama tim. Bahkan dalam uji coba sekalipun, stadion bisa penuh dan atmosfernya lebih gila dari pertandingan Liga 2 Inggris, katanya sambil tersenyum. Ketika ditanya soal kualitas Liga 1 secara keseluruhan, Romeni menjawab jujur dan penuh harapan. Menurutnya, ada gap antara Liga 1 dengan kompetisi top Asia, tapi jaraknya semakin menipis. Terutama sejak banyak pemain naturalisasi dan pelatih asing datang, serta adanya dukungan penuh dari federasi dan pemerintah. Saya tahu Indonesia belum punya wakil di fase grup AFC Champions League Elite. Tapi dari apa yang saya lihat di sini, itu hanya masalah waktu. Klub-klub seperti Persib, Bali United, dan Borneo FC sudah menuju ke arah sana. Mereka punya modal infrastruktur dan fanbase yang besar. Jelasnya, ia juga menyoroti satu hal penting yang selama ini jarang dibicarakan, mental bertanding. Menurut Romeni, pemain Indonesia punya kemampuan teknis, tapi terkadang kalah dalam hal konsistensi dan kontrol emosi. Tapi dia juga menambahkan bahwa tren ini mulai berubah. Saya lihat generasi baru pemain Indonesia sudah lebih tenang, lebih fokus. Itu tanda positif kalau Liga 1 sedang berkembang ke arah yang benar, ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Romeni memuji keputusan Erick Thohir dan federasi yang berani menggelar Piala Presiden dengan format internasional. Ini ajang yang bagus untuk benchmarking. Klub Indonesia bisa tahu sejauh mana mereka dari standar luar negeri. Dan pemain muda bisa belajar langsung dari tim-tim asing, kata Romeni. Ia bahkan berharap kedepannya Piala Presiden bisa jadi turnamen resmi undangan dengan skala lebih besar. Misalnya menghadirkan klub-klub Jepang, Korea, hingga Timur Tengah.